Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Pratama dengan NIM 86207181501183. Saya mendapat tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi dengan dosen pengampu Lia Kurniawati, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat komunikasi, proses komunikasi, dan teori komunikasi verbal dan nonverbal. Hakikat komunikasi. Hakikat komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menyampaikan isi pesannya kepada manusia lain untuk mencapai tujuan tertentu. Manusia hidup dalam dunia komunikasi. Setiap hari dan setiap saat manusia melakukan aktivitas komunikasi antar pribadi, berbicara dengan anggota keluarga, tetangga, dan rekan sejawat. Pada saat berbicara dengan diri sendiri, meyakinkan diri dalam memutuskan sesuatu. Manusia melakukan komunikasi intrapribadi. Pada sebuah organisasi, manusia memecahkan masalah atau mengembangkan ide-ide atau inovasi. Saling berinteraksi dalam komunikasi kelompok atau organisasi. Jika berinteraksi dengan pihak lain yang mempunyai latar belakang budaya berbeda, maka manusia sudah melakukan komunikasi antar budaya. Proses komunikasi. Proses komunikasi dalam perspektif psikologis. Proses ini terjadi pada diri komunikator dan komunikan. Ketika terjadi proses komunikasi, penyampaian dan penerimaan pesan oleh dan dari komunikator ke komunikan, maka dalam diri mereka terjadi suatu proses. Pesan yang disampaikan terdiri dari dua aspek, yakni isi pesan, the content of language, dan lambang atau simbol. Konkretnya, isi pesan itu adalah pikiran dan perasaan, sedangkan lambang adalah bahasa. Proses komunikasi dalam perspektif mekanistis. Proses ini berlangsung ketika komunikator menyampaikan pesannya kepada komunikan secara lisan ataupun lisan. Ketika komunikator menyampaikan pesan melalui bibir, kalau lisan dan tangan jika tulisan. Dan penangkapan pesan oleh komunikan dapat dilakukan dengan indera telinga, indera mata, dan indera lainnya. Proses ini diklasifikasikan juga menjadi dua proses. Di antaranya proses komunikasi secara primer. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media atau saluran. Proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana untuk menyampaikan pesannya. Definisi komunikasi verbal. Komunikasi. Jalaluddin Rahmat 1994 mendefinisikan bahasa secara fungsional dan formal. Secara fungsional, bahasa diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan. Verbal. Verbal adalah pernyataan lisan antar manusia lewat kata-kata atau umum yang sudah disepakati antar individu, kelompok, bangsa, dan negara. Jadi, definisi komunikasi verbal dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang menggunakan kata-kata secara lisan dengan secara sadar dilakukan oleh manusia untuk berhubungan dengan manusia lain. Komponen-komponen komunikasi verbal adalah suara, kata-kata, berbicara, dan bahasa. Teori komunikasi nonverbal. Karakteristik komunikasi nonverbal. Karakteristik lain dari komunikasi nonverbal adalah sifat ambiguitasnya. Dalam arti, ada banyak kemungkinan penafsiran terhadap setiap perilaku. Sifat ambigu atau mendua ini sangat penting bagi penerima receiver untuk menguji setiap interpretasi sebelum sampai pada kesimpulan tentang makna dari suatu pesan nonverbal.
Dan karakteristik terakhir adalah bahwa komunikasi nonverbal terkait dalam suatu kultur atau budaya tertentu. Kategori komunikasi nonverbal. Kategori komunikasi nonverbal yang dimaksud dalam bahasan ini adalah beragam cara yang digunakan orang-orang untuk berkomunikasi secara nonverbal, yaitu vokalis atau paralanguage, kinesik yang mencakup gerakan tubuh, lengan, dan kaki, serta ekspresi wajah, facial expression, perilaku mata, eye behavior, lingkungan yang mencakup objek, benda, dan artefak, prosemis yang merupakan ruang dan teritori pribadi, sentuhan penampilan fisik, tubuh, dan cara berpakaian, konesmis, waktu, dan olfaction, bau. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta pendapat Ibu tentang komunikasi verbal sama non-verbal ya? Iya. Menurut Ibu untuk PAUD itu lebih baik verbal apa non-verbal ya untuk komunikasinya? Maksudnya non-verbal sama verbal itu gimana, Bu? Saya jelaskan dulu. Kalau misalnya non-verbal kan secara lisan, berarti kita ngobrol berhadapan sama anak secara langsung. Tapi kan kalau non-verbal secara tulisan seperti kayak ditulis surat, atau kalau orang dewasa itu seperti di SMS atau WhatsApp seperti itu. Menurut Ibu lebih enak yang mana ya kalau untuk anak PAUD? Ya menurut saya lebih baik yang non-verbal, Bu, yang berupa tulisan. Anak itu bisa merangsang otak lewat tulisan, misalkan mengenal garis, mengenal bentuk itu melalui tulisan, Bu. Lebih baik yang itu, yang verbal, yang non-verbal. Kalau misalnya di kalau anak PAUD pakainya yang verbal, menurut Ibu masih bisa ini nggak? Ya masuk, Pak. Sebenarnya dua-duanya Ini masuk atau tidak ya? sebenarnya menurut saya emang dua-duanya masuk, Bu, karena melalui lisan maupun tulisan itu sama-sama buat pembelajaran anak, Bu. Cuman lebih baik ya itu menurut saya yang verbal itu, yang berupa tulisan. Ya, kalau gitu terima kasih ya, Bu. Ya.